Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217010993. Prodi saya S1 Ilmu Komputer angkatan 22. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pemrograman terstruktur, yaitu sorting algoritma dan juga Fibonacci number. Yang dimana di sorting algoritma ini terdapat 4 teknik sorting. Yang pertama itu bubble sort, selection sort, merge sort, dan quick sort. Lalu di sini kita akan menentukan kompleksitas big O-nya, dan juga di sini kita akan menentukan running time untuk datanya. Lalu untuk Fibonacci number, di sini kita hanya akan menghitung running time untuk datanya saja. Jadi mungkin kita akan langsung ke kodenya. Di sini di kode bubble sort terdapat ini ya, nested loop, loop di dalam loop, yang dimana jika terdapat nested loop, maka kompleksitasnya ini adalah big O n pangkat 2. Itu sudah pasti. Jadi kompleksitasnya adalah big O n pangkat 2 karena terdapat nested loop di dalam fungsinya, fungsi bubble sortnya. Lalu yang kedua adalah selection sort. Kita lihat di sini selection sort ini hampir sama ya seperti bubble sort, memiliki nested loop. Jadi kompleksitasnya adalah sama juga, berarti O big O n pangkat 2 untuk kompleksitas dari selection sortnya ini, karena memiliki nested loop di sini. Lalu untuk yang merge sort, yang sorting ketiga, di sini hanya ada single loop ya. Ini single loop, ini terdapat single loop. Jika dia hanya single loop, hanya satu loop, maka kompleksitasnya itu adalah n saja. Tetapi untuk yang di bawah sini terdapat sebuah void merge sort. Di sini yang di atas adalah void merge doang, dan di bawahnya ini void merge sort, yang dimana void merge sort ini fungsi rekursif ya. Jadi karena ini rekursif, yang dimana rekursif itu berarti kompleksitasnya adalah log n. Jadi apabila kita gabungkan keduanya, yang dimana fungsi yang atas ini kompleksitasnya n dan fungsi yang bawah ini kompleksitasnya log n, berarti maka bisa kita simpulkan bahwa kompleksitas dari merge sort ini adalah big O n pangkat n log n. Oke. Lalu untuk quick sort, di quick sort ini jika dilihat secara umum dia hampir sama seperti merge sort ya. Terdapat sebuah fungsi void yang hanya memiliki single, dan fungsi void juga yang juga memiliki rekursif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa quick sort memiliki kompleksitas big O n log n, karena ini adalah fungsi single loop dan di bawahnya terdapat fungsi rekursif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kompleksitas dari big O, kompleksitas dari quick sort itu adalah big O n pangkat log n log n. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung running time untuk datanya. Pertama-tama kita akan menghitung running time untuk bubble sortnya. Oke. Jadi untuk menghitung running time-nya kita akan coba compile terlebih dahulu, compile run. Ini sudah ada outputannya. Jadi untuk yang 100 data dia hanya memakan waktu 0, tidak memakan waktu.
yang untuk 1000 data atau elemen dia memakan waktu 4 ms, dan untuk yang 10.000 dia memakan waktu 485 ms atau milisecond. Mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di void bubble sort ini terdapat sebuah library yaitu include ctime dan include cstdlib, yang dimana include ctime ini adalah library untuk menghitung running time-nya. Ini untuk menghitung running time clock start, dan cstdlib ini untuk library untuk generate atau memproduksi atau menyiapkan data. Karena di sini kita di size data ini terdapat 100 data, terdapat data yang dimana lumayan besar ya, datanya ada 100, 1000, 10.000, 100.000 dan 1 juta. Jadi tidak mungkin jika kita akan menyiapkan semua datanya secara manual. Jadi di sini menggunakan library cstdlib dan menggunakan sruntime, di mana sruntime ini untuk mengenerate random data. Jadi data ini akan dirandom sampai sebanyak misal 100 atau 1000 data. Itu dirandom secara otomatis. Ini untuk bubble sortnya. Ini size data tadi, sruntime, dan ini clock start sama dengan clock ini untuk menghitung running time-nya ya. Dan kita lihat lagi, mungkin sudah selesai. Sudah selesai. Jadi untuk yang 100 data atau elemen, dia hanya membutuhkan waktu sebanyak tidak membutuhkan waktu, 0 ms. Lalu untuk yang 1000 data dia membutuhkan waktu 4 ms. Untuk yang 10.000 data dia membutuhkan waktu 485 ms. Dan untuk yang 100.000 elemen dia membutuhkan waktu 65.220 ms. 65.220 ms. Nah, di sini dia proses eksekusinya ini berhenti atau stop dalam waktu 69 detik ya, atau 69.000 milisecond, yang dimana artinya dia tidak bisa menghitung running time untuk data 1 juta ini karena emang data ini sangat banyak. Jadi karena ini tidak bisa, maka ini kita kosongkan saja. Lalu yang kedua adalah selection sort. Kita langsung compile run. Dia hampir sama seperti bubble sort ya, stuck di 10.000 elemen dan agak delay lumayan lama. Jadi mungkin akan saya jelaskan coding terlebih dahulu. Untuk selection sort ini hampir sama seperti bubble sort. Kenapa? Karena dilihat dari kompleksitasnya mereka sama-sama lama ya, atau karena sama-sama big O n pangkat 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa mereka berdua ini tekniknya hampir sama. Jadi di sini ada void selection sort, di sini ada include ctime, include cstdlib. Ctime tadi untuk menghitung running time-nya, ini clock start sama dengan clock. Lalu untuk cstdlib-nya ini untuk menghitung untuk mengenerate random data agar bisa mengisi array size data ini sebanyak mungkin, sebanyak batas datanya. Jadi mungkin kita akan lihat lagi. Nah, di sini hampir sama juga sepertinya. Untuk yang 100 elemen tidak membutuhkan waktu atau 0 LMS. Untuk yang
1000 elemen dia membutuhkan waktu 2 ms. Untuk yang 10.000 elemen dia membutuhkan waktu 185 ms. Dan untuk yang 100.000 elemen dia membutuhkan waktu sebanyak 26.096 ms. 96 ms. Dan untuk yang 1 juta lagi-lagi dia tidak tidak muncul atau tidak keluar ya, karena emang mungkin karena datanya terlalu banyak jadi tidak bisa menghitungnya, jadi tidak keluar. Oke, lalu mungkin langsung kita lanjutkan saja ke merge sortnya. Ada merge sort. Ini ada merge sort. Di sini ada void merge, integer array, integer left, integer middle, integer right, integer n1, middle kurang left tambah 1. Sini ya. Lalu di sini menggabungkan sub array sementara ke array utama. Dan di sini dia ada dua fungsi, ada void merge dan juga void merge sort. Yang dimana void merge ini dia fungsinya untuk menggabungkan dua sub array, dan fungsi merge sortnya dia berguna untuk mensortir array yang akan disort. Yang dimana array yang disort tadi sudah dibuat di sini, integer size data, dan ini untuk running time-nya sama juga seperti selection sort. Dia menggunakan ctime dan juga cstd library ctime dan juga cstdlib. Yang dimana ctime tadi sudah dijelaskan untuk menghitung running time-nya, dan stdlib untuk generate random data. Dan mungkin akan kita langsung compile run saja. Dan untuk yang merge sort ini sangat cepat, bisa dibilang sangat cepat, hanya 3 detik ya. Tapi untuk yang 1 juta dia tidak muncul juga, sama seperti yang bubble sort dan selection sort. Jadi mungkin kita langsung tulis saja. Untuk 100 elemen dia 0 ms, untuk yang 1000 elemen dia 0 ms, untuk yang 10.000 elemen dia 4 ms, dan untuk yang 100.000 elemen dia 35 ms atau 3,5 detik. Dan untuk yang 1 juta dia tidak ada, kosong. Jadi mungkin langsung kita lanjutkan saja ke quick sort. Di sini quick sort hampir sama seperti merge sort ya. Ada dua fungsi. Yang pertama partition. Integer partition ini untuk melakukan partisi atau membagi array. Lalu di bawahnya terdapat void quick sort. Void quick sort ini untuk sortir array-nya menggunakan teknik quick. Dan sama seperti teknik sorting yang tadi, yang lain-lain terdapat sebuah fungsi untuk menghitung size data, untuk menghitung running time ya, menggunakan ctime tadi dan library ctime dan juga library cstdlib. Jadi mungkin langsung kita compile run saja. Dan untuk yang quick sort ini lebih cepat, sedikit lebih cepat daripada merge sort ya. Untuk yang ini dia 0 ms. Untuk yang 10.000 elemen dia tidak lebih cepat, ini seperti lebih lambat ya. Untuk yang terakhir untuk 10.000 data dia membutuhkan waktu sebanyak 3 ms, sedikit lebih cepat dari
merge sort. Tapi untuk yang 100.000 data dia membutuhkan waktu sebanyak 212 ms. Ini lumayan jauh ya perbedaannya kalau dari millisecond. Dan untuk yang 1 juta lagi-lagi ini kosong, jadi kita kosong saja. Jadi untuk yang sorting algoritma ini bisa kita lihat bahwa bubble sort dan selection sort ini kecepatan untuk mengeksekusi datanya ini memang terlihat jauh tertinggal untuk daripada merge sort untuk yang data yang bisa dibilang kuantitasnya banyak. Untuk data yang kuantitasnya bisa dibilang lumayan atau sedikit, ini dia tidak terlalu beda jauh. Tapi untuk yang data yang kuantitas banyak atau besar, dia tertinggal jauh ya. Dan untuk yang bubble sort dan selection sort ini bisa dilihat hampir mirip untuk running time-nya, dan kompleksitasnya juga mirip. Dan untuk merge sort dan quick sort juga sama, ini hampir mirip. Dan hanya saja merge sort ini lebih cepat daripada quick sort. Oke, mungkin itu kesimpulan dari saya mengenai sorting algoritma. Dan mungkin akan kita lanjutkan ke Fibonacci number. Di Fibonacci number, di sini Fibonacci number kita akan menghitung Fibonacci, yaitu Fibonacci ke-10, 20, 30, 40, 70, dan 100 menggunakan teknik rekursif dan teknik dynamic programming. Oke, mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada integer Fibonacci, if n kurang dari 1, else return. Lalu ini ada integer main, integer rec, atau ini integer rekursif. Integer rekursif ini adalah array ya, array untuk data, array untuk inputan, menginput bilangan Fibonacci-nya yang akan dihitung. Jadi ada 10, ada 20, 30, 40, 70, dan 100. Lalu di sini ada for. Lalu di sini ada clock T star, di mana clock T star ini tadi untuk menghitung running time-nya. Lalu di sini ada double running time. Dan jangan lupa di sini ada library ctime-nya. Dan kita tidak perlu menggunakan lagi library stdlib ya, karena kita tidak melakukan generate random data. Di sini kita sudah terdapat datanya. Jadi mungkin akan langsung kita compile run saja. Jadi di sini bisa dilihat bilangan Fibonacci ke-10 itu 55 benar, dan running time-nya itu 0 ms. Dan yang bilangan Fibonacci ke-20 juga sama 0 ms, dan bilangan Fibonacci yang ke-30 dia 8 ms, dan bilangan Fibonacci yang ke-40 dia lumayan lama, 1365 ms. Kita akan tuliskan terlebih dahulu. Untuk yang 10 Fibonacci ke-10 dan 0 ms. Lalu untuk yang Fibonacci ke-20 dia 0 ms. Untuk yang Fibonacci ke-30 dia 8 ms. Dan untuk yang Fibonacci ke-40 dia 1365 ms. Dan ini sebenarnya program masih berjalan, cuma mungkin seperti agak lama, jadi mungkin kita akan lanjutkan dulu ke dynamic programming, baru setelah itu kita akan cek lagi apakah sudah selesai atau belum eksekusinya. Untuk dynamic programming bisa dilihat ya, ini untuk dynamic programming ini berbeda dengan Fibonacci rekursif, yang dimana Fibonacci rekursif ini dia menggunakan fungsi rekursif, dan dynamic programming ini menggunakan array ya. Array dan juga loop. Lalu untuk menghitung running time-nya dia sama seperti Fibonacci rekursif ya, tidak ada bedanya. Jadi mungkin kita akan langsung saja kita akan langsung compile saja ya.
kita compile. Dan di sini bisa dilihat bahwa running time ini benar-benar cepat banget. Untuk running time Fibonacci ke 10 dia 0 ms, dan sampai ke 100 juga dia 0 ms running time-nya. Ini sangat cepat sekali ya. Kita ini 0 ms. Kita lihat dulu Fibonacci rekursif ini seperti tidak jalan lagi. Jadi mungkin akan kita close saja dan mungkin akan kita kosongkan saja. Di sini kosongkan dan kosongkan. Jadi untuk teknik menghitung Fibonacci, untuk menghitung Fibonacci rekursif, untuk teknik rekursif menghitung Fibonacci ini dia untuk menghitung Fibonacci yang terbilang kecil dia masih cepat, dan untuk yang Fibonacci yang besar penghitungannya dia lama ya, dia penghitungan lama. Dan untuk yang dynamic programming ini dia tidak ada hambatan, mau itu yang Fibonacci kecil maupun besar, dia tidak memerlukan waktu lagi, jadi tidak membutuhkan waktu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Fibonacci rekursif ini lebih lambat, jauh lebih lambat bisa dibilang daripada dynamic programming untuk menghitung Fibonacci yang besar. Untuk yang kecil ini bisa dilihat hampir sama. Jadi mungkin cukup dari saya untuk menjelaskan teknik sorting, bubble sort, selection sort, merge sort, quick sort, dan juga teknik menghitung Fibonacci yang ada rekursif dan dynamic programming. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.